Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan reses tahap 2 masa sidang 2 tahun 2024. Seperti yang dilaksanakan anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1 yang bertempat di Balai Kampung Kota Gajah Timur, melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 17 April 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 1, yaitu Haji Joni Hardito, Indra Jaya, Slamet, Heriadi Suwarto, Dr. Anda Yunita, dan Nimada Winarti, serta Camat Kota Gajah Prawito, perangkat kampung, serta warga setempat. Mengawali acara, Camat Kota Gajah Timur Prawito menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 1, juga kepada seluruh warga yang telah hadir dalam reses tersebut. Dirinya meminta warga dapat menyalurkan aspirasinya kepada kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Haji Joni Hardito menyampaikan kegiatan reses ini diadakan dalam 3 kali dalam 1 tahun dengan tujuan untuk dapat menampung aspirasi yang akan disampaikan masyarakat, kemudian menjadi catatan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sejahtera untuk kita semua. Tabibun tabi ngalimburo. Yang terhormat Bapak Joni Hardito beserta seluruh anggota dewan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Bapak SR Jainal Abidin. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Kota Gajah Timur yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga dapat hadir di acara reses tahap kedua jaringan aspirasi masyarakat di Kota Gajah Timur ini dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Selanjutnya salawat iring salam mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita sama-sama nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertama saya atas nama pemerintah Kecamatan Kota Gajah
sekaligus mewakili Kampung Kota Gajah Timur mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joni Ardito beserta rombongan di Kampung Kota Gajah Timur. Mudah-mudahan kehadiran Bapak serombongan ini membawa barokah, membawa manfaat, tentunya membawa perubahan di Kampung Kota Gajah Timur ini. Selanjutnya perlu kami laporkan bahwa Kota Gajah Timur ini adalah terdiri dari 9 dusun, ya 9 dusun, RT 35. Jumlah penduduk kurang lebih 7.500 sekian. Ya. Untuk jumlah mata pilih 5.000 sekian. Nah, untuk detailnya nanti Pak saya WA langsung aja. Selanjutnya kemarin untuk tingkat kehadiran kemarin Pileg dan Pilpres kemarin alhamdulillah 76%. 76,5% tingkat kehadirannya. Artinya masyarakat Kota Gajah Timur ini sangat-sangat mendukung sekali, sangat-sangat mengapresiasi dengan kegiatan yaitu Pileg dan Pilpres kemarin. Untuk Kota Gajah Timur ini ya mohon maaf, mohon izin karena ini basisnya Bu Yurita ya. Ya 1.000 lebih kemarin. Ya 1.080 sekian. Ya, tentunya semua ini berkat daripada kerjasama yang baik. Selanjutnya Bapak Joni Ardito beserta rombongan. Ya. Nggak tahu kemarin berapa Bu di kesini. Ya, selanjutnya Bapak Joni Ardito beserta rombongan saya laporkan, perlu kami laporkan juga bahwa Kota Gajah Timur ini adalah satu-satunya kampung yang tidak memiliki balai kampung. Ya. Jadi kalau ada kegiatan mengumpulkan masyarakat, ya seperti ini harus pakai tenda. Kalaupun ada anggarannya, biasanya kalau pas memang mendesak sekali ya kepanasan. Nah, ini alhamdulillah ada taruhnya. Tentunya mudah-mudahan karena ini adalah salah satu kedekatan anggota DPR bersama masyarakat, tentunya nanti kesempatan ini Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan hal-hal yang sekira menjadi keluhan. Kalaupun jalan kayaknya memang semuanya rusak Bu, Bapak Ibu, karena memang semuanya terkendala oleh anggaran. Bapak dan Ibu hadirin sekalian saya hormati, yang selanjutnya saya atas nama pemerintah mewakili Kecamatan Kampung Kota Gajah Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam acara reses ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, langkah Ibu dari kediaman menuju tempat ini menjadi catatan amal ibadah Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Qadarullah kita berpanas-panasan, tapi insya Allah hadirnya kita semuanya insya Allah dengan niatan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan mendapatkan nilai pahala ibadah karena kita silaturahmi, bil khusus di bulan Syawal ini masih suasana Idul Fitri. Tak lupa kami serombongan ini, kalau orang Jawa masih kupatan gitu. Kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Sholawat sering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kota Gajah, Bapak Prawito SENM. Yang kami hormati rekan-rekan dari Forkopimcam, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Babinsa, rekan-rekan dari Satpol PP. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Bapak Zainal Abidin, beserta seluruh perangkat kampungnya, dari Kawur, dari Kepala Dusun, RT, Linmasnya, dan penggerak PKK, kader Posyandu, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hadirin yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami yang pertama kali mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas diterimanya kami silaturahmi anjangsana reses reses ini tahap pertama, masa sidang kedua di tahun ini. Ada sebagian mungkin ini reses perpisahan, termasuk saya ini reses perpisahan karena Allah belum menetapkan kembali untuk bisa duduk di Dewan. Tapi beberapa yang lain ini masih nanti akan membersamai, berlanjut mengemban amanah duduk di kantor Dewan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak boleh mendoakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan perkenalkan nanti satu persatu. Tapi memang ini Pak Camat, Pak Lurah, kami ini tidak sengaja, ya sengaja mungkin karena di bulan Ramadan di pertengahan itu dari sekretariat, teman-teman sekretariat terima kasih telah mendampingi kami, itu kirim WA ke grup teman-teman anggota Dewan Dapil 1, Pak tolong usulkan kampung-kampung yang ada dipakai reses gitu. Teman-teman nggak ada yang menyambut, saya aja yang ya menulis gitu. Kota Gajah Timur itu saya nggak membayangkan di mana tempat, bahkan saya buyut putra buyut itu nggak tahu, ya nulis aja kan, kerja itu mana, tapi ternyata di ACC tambah Allah kemarin balai kampungnya nggak ada aulanya katanya. Jadi insya Allah ini memang sudah diarahkan ke sini, memang akan terjadi seperti itu. Kami juga harus tahu ternyata ada kampung yang belum punya balai kampung karena ini kampung pemekaran masih baru. Allah itu menggerakkan kaki kami untuk ke sini biar bisa mendengar, melihat secara langsung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata kebutuhan yang sangat mendasar adalah di sini untuk berjalannya roda pemerintahnya adalah balai kampung, aula, serbaguna. Karena ibu-ibu semua kegiatan itu kalau di kampung ya pasnya di balai kampung. Kalau sewa taruh dan sebagainya terus kan ada pengeluaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu jalan ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun toh berpanas-panas, mudah-mudahan kita pertemuan ini membahagiakan untuk kita semuanya. Kita anggap aja kita lagi halal bihalal gitulah. Kemarin kita belum ketemuan ke rumah satu rumah, kan ibu-ibu belum ke rumah Bu Yurita semuanya kan? Belum. Nah sekarang sekalian ngiras-ngiros ketemu di sini, sekalian salaman-salaman gitu ya. Kuehnya udah ada. Ini Pak Lurah agak panas ya, kita agak geser kasihan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kopinya nggak dingin-dingin Pak. Lanjut yang punya rumah Pak. Iya. Ini mudah-mudahan dalam suasana panas ini doanya mustajabah. Karena orang yang sedang terdolimi itu doanya makbul gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami memperkenalkan satu persatu ini wakil-wakil Bapak Ibu dapil itu daerah pemilihan. Karena di Lampung Tengah ini ada 5 dapil, sebenarnya dipecah jadi 7 itu bisa, karena sudah lebih penduduk kita, mata pilihnya itu harus bisa terwakili. Lampung Tengah harusnya 70 atau 60 anggota dewan, tapi karena pemerintah pusat, KPU pusat belum meng-ACC, kita masih tetap 5 dapil. Jadi yang paling ujung sebelah kanan ini Ibu Nima Dewi Narti dari fraksi PDI Perjuangan, saat ini diamani duduk di Komisi 2. Saya ya. Komisi 1 lama nggak ketemu, ini setahun dari Desember 2023 karena sibuk masing-masing cari porsi.
ada yang dapat sate Jepara, ada yang dapat inilah plastik, ada yang nggak dapat kursi-kursi cuma kakinya satu dan sebagainya. Jarang ketemu ini. Bu Winarti ini home base-nya rumahnya di Ramagunawan. Udah banyak kenal ya. Oke, jadi sudah 2 periode beliau menjabat di Dewan. Sudah banyak pengalamannya, nanti mungkin juga bisa berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kenal ya Bu, nanti kalau di jalan papasan tegur sapa kepada Ibu Win gitu ya. Nih, Bu. Yang sebelahnya ini ibunda kami, sesepuh kami, Ibu Hajah Dr. Anda Yurita. Assalamualaikum. Insyaallah cukup masyhur ya di Kota Gajah ini. Ini periode yang pertama, besok lanjut periode yang kedua. Kita doakan senantiasa sehat selalu ya, bisa mengemban amanah warga Kota Gajah khususnya Lampung Tengah pada umumnya. Beliau di Komisi 2 dari, pasti ada pimpinannya dari Golkar. Kita doakan nanti Bu Irita ketua ya. Kita belum pecah telur, Lampung Tengah itu ketua DPR-nya perempuan. Metro itu Bu Morinda anaknya perempuan, di Winarti di tulang bawang perempuan. Kita pengen Lampung Tengah nanti ada Bu Yurita duduk di. Kalau ketua DPR perempuan itu pasti senang. Mungkin nanti teman-teman ini doa Bu, kalau Ibu ini ketua DPRD, teman-teman honorer itu media-media itu ya dapat angpo. Yang penting sering liput di kantor aja. Baik, yang selanjutnya saya belum apal ini. Pak Heriadi Suwarto. Assalamualaikum. Ini dari Partai Amanah Nasional, home base-nya di Nunggal Rejo. Yang besok kita juga akan silaturahmi ke sana. Nunggal Rejo. Kita kan ini, saya pengen, mungkin bagi saya reses terakhir ini, biar ketemu dengan warga. Saya pengen buat bahagia Husnul Khotimah meninggalkan jabatan saya di DPRD Lampung Tengah. Apa namanya, walau alam nanti kayaknya Pak Indra itu saya nggak jadi dewan, reses masih ngundang saya kayaknya. Jadi peserta aja tadi. Kalau resesnya banyak, kira-kira Pak Indra itu masih ngajak-ngajakin saya. Insya Allah ya Pak Indra ya. Amin. Ini saya sendiri nih yang jadi jubirnya. Nama saya kalau di kampung saya Pak, itu nama saya itu yang masyhur itu Juni Pak. Jujur nek muni gitu. Jadi nggak tahu ngapusi sama. Jadi Juni itu karena lahirnya di bulan Juni tanggal 20, catat baik-baik kalau ulang tahun kirimi kue tart saya ya. 20 Juni. Ini senior kami Bapak Haji Indra Jaya. Assalamualaikum. Udah tahu Bu berapa periode beliau? 5 besok. Wah, salah nih Bu. 5 kali 5 berarti 25 tahun Bu. Kalau punya anak dulu lahir baru berjabat, sekarang udah nikah gitu. Jadi senior kami dari fraksi Partai Demokrat diamanai di Komisi 4 bidang pembangunan struktur, Komisi 3 mitranya di PUPR, Bina Marga Bina Konstruksi, lingkungan hidup, DLJR dan sebagainya yang kaitan dengan pembangunan. Baik, yang sebelahnya beliau dari fraksi Nasdem diamani di Komisi 3 bareng dengan Pak Indra Jaya. Masih ada lagi yang paling ujung ini, Bapak Iwayan Dame AMD. Merdeka. Semangatnya 45 ya. Sudah tahu tanda-tanda beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Masuk periode yang ketiga ini. Tetangga kampung saya, beliau dari Setibanya, Kampung Sanggar Buana, SB 17. Dan sekarang diamanai di Komisi 4 bidang pendidikan, Kesra, Kesehatan, Agama, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, KB dan Pemberdayaan Perempuan. Ini mitra dari Komisi 4. Nanti kalau temu-temu di jalan, beliau kan laju dari Setibanya mesti lewat sini juga ya Pak ya. Kalau beliau makan bakso di Enggal ada Ibu ya tergol aja Pak, tolong Pak dibayarin sekalian. Enggak apa-apa wakil rakyat. Itu tidak seberapa dengan apa namanya rezeki beliau yang luar biasa sekali. Insya Allah jadi sedekahnya beliau untuk warga Kota Gajah Timur. Ya mungkin kenal, jangan sampai nanti Bapak Ibu saling memendam aja ketemu Pak Dewan sombong. Nah Pak Dewannya nggak mungkin menghapus dari fraksi PKB masuk lagi tahun ini, tahun besok. Terus Pak Denny Satria Negara dari Gerindra
tinggal di Gunung Sugi. Terus kami ada juga yang telah mendahului kami, Bapak Nyoman Suryana, dan beliau tidak ada PAW-nya karena waktunya tidak mencukupi untuk PAW. Kita doakan jasa-jasa beliau menjadikan terang alam kuburnya kembali pada penciptanya, ya sekalian. Jadi ini kami yang akan sayonara itu saya, Bu Win, Pak Hiri, Pak Slamet, yang Pak Cecep, Pak Indra, Pak Denny masih? Oh enggak masuk. Setahun cuma 3 kali. Ini tugas konstitusional kami sebagai anggota Dewan menemui konstituennya itu disumpah. Kami pertama kali besok ini Bapak-bapak tanggal 18 itu disumpah. Kami berjanji akan menyampaikan aspirasi pemilih kami di daerah pemilihan kami. Itu sumpah pertama kali. Jadi nanti tugasnya Bu Yurita, tugasnya Pak itu memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya secara spesifik. Walaupun toh nggak menutup kemungkinan kalau ada warga Bangorejo, Karangrejo ya tetap diterima. Tapi secara sumpah janji itu akan memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak kalau minta fokusnya ke yang ada di sini, yang jadi dari di sini. Gitu. Nggak mungkin Bapak menemui pemilih-pemilih kami. Ini sebagai sebuah tugas yang melekat pada kami. Jadi Bapak Ibu hari ini mungkin ini sekretariat membagikan dorang apa formulir untuk aspirasi. Oh enggak, nanti bisa langsung aja ya, langsung di area Dewan ini selayang pandang aja ini kami di Lampung Tengah di masa periode 2019-2024 yang akan berakhir ini ada 50 anggota Dewan dan dari Dapil 1 ini ada 10 yang dulunya 11 tahun 2014. Angkatan saya pertama dulu itu ada 11. Nah sekarang jadi 10. Paranya yang penuh semangat membangun, semoga dapat disimak dengan baik oleh kita semua. Acara selanjutnya, acara inti serap aspirasi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Joni Hartito. Kepada beliau kami persilakan. Statement untuk kita semuanya. Kesempatan mengumpulkan warganya ini kan sesuatu yang spesial sesungguhnya. Apa pesan-pesan beliau juga nanti beliau katakan beliau biar merangkum juga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya beliau masih ada kepentingan ke belakang. Kami buka termin pertama 3 penanya, 2 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Silahkan 1, 2, 3 Pak. Oke, kita alihkan ke Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulus Margono Pak, kebetulan sebagai perangkat kampung Kota Gajah Timur ini. Kami ada 2 hal yang ingin kami sampaikan, kami usulkan karena sifatnya sangat mendesak. Tadi sudah dibahas di awal sebenarnya. Satu, masalah pembangunan GSG, Gedung Serbaguna atau Balai Desa. Namun tadi sudah dibahas, perlu saya sampaikan mungkin sebagai bahan pertimbangan bahwa di kampung Kota Gajah Timur ini jumlah kakaknya 2049 kakak dengan jumlah penduduk 7014 jiwa. Pada waktu pemilu kemarin DPT kami ada 5711 jiwa, kemudian yang hadir yang ke TPS itu sejumlah 4369 orang, persentasenya 76,5%. Dasar dari ini mungkin bisa kita sama-sama baca bahwa kampung Kota Gajah Timur partisipasi dalam pemilu cukup bagus karena sudah mencapai di atas 70%. Kemudian kalau kita lihat di kampung Kota Gajah Timur yang sejak tahun 2011 dimekarkan dari kampung Kota Gajah, fasilitas kami sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin suasana seperti ini kami rasakan setiap kami ada pertemuan, baik
seperti pertemuan pada siang hari ini maupun pertemuan-pertemuan waktu kami membahas masalah rencana kerja kampung yang kami harus pasang tenda. Seperti disampaikan Pak Camat, kadang-kadang pernah Pak Camat hadir ke sini, kita nggak ada dana ya nggak pasang tenda Pak, berpanas-panasan kami. Kalau kami lihat jarak kampung Kota Gajah Timur ke kabupaten kurang lebih 14 km. Jadi kampung yang sedemikian dekat dengan kabupaten, fasilitasnya sangat minim sekali, khususnya masalah gedung serbaguna tadi Pak. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, bagaimana caranya kampung Kota Gajah Timur ini hari ini terakhir pertemuan menggunakan tenda ala hajatan. Itu harapan kami Pak. Sehingga kalau lokasi kami ada Pak, luas lokasi kami ini 30 kali 25 meter. Insya Allah luas lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan GSG atau gedung serbaguna kami ada dan sudah siap di samping kantor kepala kampung kita. Dan kalau kita lihat juga kantor kepala kampung kita masih sangat sederhana, tetapi walaupun sederhana kami masih nyaman untuk tepat menempati. Tapi yang paling krusial dan paling sangat mendesak bagi kami adalah gedung serbaguna atau gedung pertemuan. Yang kedua, mungkin tadi Bapak tidak melewati jalur yang seyogianya, ini lurus nembus ke Wiratama. Nah, ini jalurnya memang alhamdulillah berlubang-lubang dalam dan becek. Nah, ini kami mengusulkan yang kedua adalah peningkatan kualitas jalan kabupaten kurang lebih sepanjang 2.500 meter. Nah, ini mohon mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa ditingkatkan kualitasnya jalan kabupaten, sehingga warga kami yang akan mengurus surat menyurat atau mengurus hal-hal yang lain ke kantor kampung Kota Gajah Timur ini mudah Pak transportasinya. Karena kami ada jalan yang mungkin muter-muter yang mungkin masih layak, tapi untuk jalan porosnya sangat memprihatinkan. Mungkin Pak Camat nggak pernah lewat lagi ke jalan yang poros itu, karena Pak Camat sangat sering Pak untuk datang ke kantor kami ini. Setiap ada acara kami undang, beliau aktif, bahkan untuk penyerahan secara simbolis bantuan-bantuan beliau selalu hadir. Namun ya kami memprihatinkan, Pak lewat mana? Lewat muter-muter Pak katanya. Nah, ini mohon dua hal ini dipertimbangkan dan juga mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat bisa menyampaikan ke Bapak Bupati untuk bisa terrealisasi Kota Gajah Timur yang terakhir hari ini rapat dengan ala hajatan. Saya rasa hanya ini Pak yang saya sampaikan, mungkin banyak nanti yang dijawab oleh kawan-kawan. Kurang dan lebih yang saya sampaikan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah dan terus berbakti untuk negara dan bangsa ini. Perkenalan, nama saya Ahmad Wahyamin. Alamatnya tidak jauh dari Burita, sebelahnya Burita. Cuma kadang-kadang Burita lupa dengan saya karena saya memang jarang tinggal di kampung Pak, melayap terus. Saya ada sedikit saran Pak untuk Bapak-bapak Dewan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian menjadi wakil kami, tidak menjadi dewa. Kalau dewa kan fungsinya disembah, dipuji, dan dibesarkan Pak. Tetapi dewan itu adalah wakil rakyat yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kan termasuk orang yang berbakti untuk beramanah menyampaikan apa yang dikehendaki dan aspirasi apa yang bisa dilanjutkan oleh Bapak-bapak sekalian untuk kemakmuran khususnya Lombok Tengah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan usul, saya akan sedikit mengadakan pungli Pak. Nah, ini sebenarnya untuk saya sangat memalukan, tetapi itu tidak masalah karena kemampuan saya juga dan kapasitas saya seperti apa kan, itu hanya saya jawab aja, yaitu mungkin belum bisa dibenahi. Saya jawab itu aja kan gitu. Insya Allah ke depan tidak akan seperti itu kan. Karena Bapak itu juga kan pungli yang tidak mendasar dan hasilnya itu kemana kan tidak jelas gitu. Itulah diantaranya. Terus yang kedua Pak, ini kan Kota Gajah sudah penduduknya sudah melebihi dari kita Pak ya. Harapan saya kalau bisa Pak, saya usul ke Bapak-bapak ini
bisa nggak kota gajah ini dimekarkan? Karena apa? Karena kalau ayam bertelur, Pak, kalau telurnya terlalu banyak juga kadang-kadang nggak netes secara sempurna, Pak. Juga kasihan kepada kepala kampung. Jadi mengurus masyarakat terlalu banyak sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang terlewati. Itulah Bapak-Bapak sekalian dua usulan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa responsif oleh Bapak-Bapak sekalian, dengan harapan khususnya tadi masalah pungli di jalan itu Pak, tolong dibenahi. Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Camat, Pak Kakang, saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Riyadi Basuki, pendeta, jadi hadir di sini atas nama tokoh agama. Senang bisa mendapat kesempatan yang saya beberapa kali ikut reses di kecamatan, juga di desa, dan wujud dari saya senang diundang dalam rangka reses ini. Kami hadir, undangan itu 9:30 Pak. Jadi sebelum 9:30 kami sudah di sini. Kami memang menunggu-nunggu acara ini. Yang berikutnya, bahwa apa yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan sebenarnya sudah dijawab dengan baik, sampai kami kayaknya nggak ada lagi yang harus ditanyakan. Pak Joni itu sudah menjawab semuanya gitu, termasuk alasan-alasan kenapa beberapa kali reses yang kami sudah usulkan banyak hal, termasuk yang disampaikan Pak Tulus ya, tentang jalan ke Kakam ini, ke kantor lurah, ke kantor camat, sama persis, jalannya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah lewat sana gitu. Tapi sampai hari ini reses yang keberapa kali begitu, memang ya mungkin alasannya seperti disampaikan Pak Joni tadi. Bahkan teman-teman anggota Dewan yang sudah berapa periode di dapil sini pun juga artinya jawabannya ya sama gitu. Ini persoalan anggaran yang dibagi-bagi sak Lampung Tengah gitu. Ini menarik bagi kami yang akhirnya apa yang secara humoris disampaikan Pak Joni tadi ya kayak menjadi diamini begitu, kayak PLKB tadi Pak ya. Ya itu sesuatu yang sudah melekat gitu. Nah, bagian dari PR teman-teman di anggota Dewan untuk memperjuangkan bagaimana jalan-jalan infrastruktur ke arah pertanian itu juga menjadi perhatian. Yang ketika Bapak Riyadi Basuki, pertama itu usulan infrastruktur ya. Yang pertama balai kampung, nanti mudah-mudahan jadi pembahasan utama di Duk Dewan bagaimana bisa diwujudkan. Yang berikutnya adalah jalan akses dari jalan poros menuju balai kampung ya, yang di depan ini masuk jalan akses kabupaten ya Pak. Kabupaten. Mudah-mudahan itu, karena di ini juga banyak fasilitas yang bisa mengakses pemakaman, balai kampung, sekolahan ada 2 ya Pak ya, termasuk warga penduduk sini juga mengakses bisa ke Lampung Timur juga ya Pak, sini jalan poros utama perbatasan. Ini ya mudah-mudahan jadi skala prioritas untuk Kota Gajah. Tadi juga disindir juga Kota Gajah ini dengan ibu kota kabupaten cuma 14 km gitu. Ini teman-teman media ini harus sering meliput nih, radarnya harus kuat ke sini. Termasuk dengan kantor Dewan cuma 13 km otomatis itu. Termasuk dengan rumah anggota Dewannya juga dekat juga itu kan. Itu kalau di rumah terus. Jadi karena ya gimana ceritanya memang masih kampung pemekaran, tadi kronologinya sudah ada karena gempa, ambrol dan sebagainya. Tapi usaha di sana kesana sudah ada gitu, tinggal nanti melanjutkan lagi puing-puing perjuangan yang kemarin roboh gitu, tinggal melanjutkan. Jadi mungkin porsinya nanti ada imbal swadaya sebagai KPBD di finishing oleh
gotong royong masyarakat dan sebagainya. Itu salah satu keinginan kuat. Jadi kita ini harus bermental fighter gitu lah. Jangan bermental nyadong gitu. Harus bermentalnya itu memberi lebih baik daripada kami warga masyarakat siap bangun balai kampung sendiri urunan. Nah itu kan baru warga negara yang baik gitu. Jadi kami buat ini balai pertemuannya AC. Saya urun botol, saya semen 10 sak, selesai itu orang Kota Gajah nyumbang satu sak itu. Insya Allah kalau itu gotong royong kayak semut yang kerjasama itu umpamane APBD-nya ditunggu lama-lama, jenengan tadi sudah konsensus ini taruh terakhir ya terserah besok bangun sendiri. Itu kan semangat loh, nggak masalah itu motivasi, doanya diaminkan, ini taruh terakhir. Itu taruh terakhir kita pasang. Bisa jadi taruh terakhir itu nggak harus nanti jadinya itu dari APBD, bisa jadi urunan. Ada kalau saya di kampus saya itu ada namanya Masjid Tiban. Opone enek bali desa Tibannya enggak ya kira-kira. Besok jedul-dul gitu. Donga titirakati insyaallah. Insyaallah Pak Indra sudah mencatat itu. Walaupun toh nanti agak durasinya lama tapi adalah menginisiasi tokoh-tokoh pengusaha di sini kan banyak pengusaha-pengusaha besar Kota Gajah ini banyak banget itu. Saya mengasosiasikan membangun fasilitas umum itu, menyumbang fasilitas itu nggak ada bedanya dengan membangun yang lain, pasti itu ada nilai jariahnya. Cuman yang hari ini kita pahami adalah yang ada jariahnya kan bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah. Saya pikir saya analogikan bangun fasilitas umum yang digunakan untuk orang banyak itu termasuk juga menjadi jariah. Jenengan ngasih 1 meter jalan itu sama aja kan jariah selama-lamanya. Jenengan ngasih semen, ngasih pasir ke balai kampung dipakai orang banyak untuk pertemuan kebaikan, dapat aliran pahala nggak? Insya Allah dapat. Ini pancingan aja. Yang kedua tadi jalan, insya Allah mencatat. Yang berikutnya Bapak Muhammad, ini info dari Bu Yurita. Per hari kemarin saya lewat sudah hilang Mbak. Yang itu akamsi yang minta udah nggak ada. Yang di ujung sana sudah kemarin teman-teman dari Polres sudah ngecor juga ditutup, mereka jaga. Yang di sini di Buyut juga sudah nggak ada. Insyaallah sudah lancar menuju itu tol. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi segera tanggap untuk membangun ya. Tinggal melakukan BRI sudah dicor, tinggal ke sana nanti sudah bagus. Insyaallah Lampung Tengah akses ke pintu tolnya akan banyak. Orang Gaya Baru Rumbia akan turun di sini. Sekarang ini kan mereka turunnya di Teginan, lintas timur atau di sini. Akhirnya apa? Semakin banyak orang lewat sini, otomatis efek dominonya perekonomian juga. Yang mampir saung, mampir bakso, mampir beli buah itu juga dampak ekonomi juga akan muncul. Jadi mari kita menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut mereka orang-orang yang menuju ke tempat kita. Yang berikutnya dari Bapak tadi tentang pemekaran ya Pak ya. Pemekaran ini infonya dari Kemendagri. Hari-hari ini memang banyak keinginan untuk mekar di kampung-kampung itu, cuman dibaca atau dianalisa oleh Kementerian Dalam Negeri banyak semangatnya itu hanya semangat ingin mendapatkan dana desa, tapi tentang kelayakan syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Luasan lahan, sumber daya nanti yang ada, tanah-tanah yang untuk dipersiapkan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial belum tersedia. Pemekaran kecamatan, ini tadi pemekaran kecamatan atau desa? Desa. Karena sudah over belum? Iya Pak. Kami terakhir Pak informasi dari PMK Lampung Tengah ada mengajukan di daerah Bumi Ratu itu satu kampung mau mekar itu lama prosesnya Pak. Untuk nomenklaturnya, nomor registernya itu lama. Mereka survei bolak-balik ternyata tidak semudah di periode 2010 itu Menteri Dalam Negeri masih banyak memberikan kesempatan untuk mekar. Kami di setibanya itu ada 3 kampung mekar Pak. Mudah dulu itu dapat nomor registernya. Sekarang ini 1 kabupaten mau minta 1 kampung mekar aja lama turun nomor registernya. Jadi oke lah kalau wacana itu memang akan digulirkan, cuman kesiapannya yang akan dimekar juga harus ready, pemakamannya siap enggak, tanahnya, kualitas tempat ibadahnya dan sebagainya. Mungkin itu nanti sebagai wacana insya Allah Pak, kita nanti juga akan catat seperti kita sampaikan ke Kadis PMK bahwa Kota Gajah aspirasi masyarakatnya pengen mekar gitu.
mekar wilayahnya. Nanti kadang-kadang juga ada yang mekar, itu kan panjang Pak prosesnya. Ada yang karena alasan historis, ada yang sebelah sana nggak mau mekar, harus masih gandeng sama sini dan sebagainya. Panjang kalau pemekaran itu sekarang. Yang berikutnya Bapak terhormat Bapak Pendeta Riyadi Basuki tentang ini Pak, ya kelasan klasik memang Pak, anggaran itu memang ya dana itu tadi di mana-mana seperti itu. Kita berharap berulang kali kami di tim anggaran Dewan di Badan Anggaran itu mengusulkan bagaimana solusinya adalah kalau kita pengen membangun, kita harus mandiri secara pendapatan asli daerah. Tapi imbasnya kan kita harus win-win solution Pak. Ketika kita akan menerapkan PAD, otomatis kan nanti restribusi itu digenjot gitu Pak. Rumah makan, restoran, penginapan, tempat hiburan. Sementara hari ini mereka dampak COVID ini belum selesai. Ketika kami BPKAD, teman-teman BPKAD mau kenceng turun ke tempat-tempat usaha, kita juga masih melihat mereka juga masih mulai bangkit ekonominya. Mudah-mudahan ke depan kita pulih ekonomi kita, masyarakat dengan sadar diri masuk ke restribusi dan pajaknya, PBB dan sebagainya. Kita sumber utamanya terbesar PAD kita Lampung Tengah hanya dari PBB Pak. Kita nggak punya sumber tambang, batu bara nggak punya, share nanti bagi hasil minyak nggak punya, dan sebagian lahan kita ini masuk PPH 21-nya ke pusat Umas Jaya. Kita hanya ada dana bagi hasil itu yang harus dibagi rata ke seluruh Indonesia juga. Jadi pajaknya Gunung Madu, Umas Jaya itu ditarik ke Menteri Keuangan, juga masuk ke Lampung Tengah dan juga masuk ke NTT, Papua dan daerah-daerah itu namanya kita kan NKRI. Kita juga kebagian mungkin tambangnya Riau, minyaknya dari tempat lain masuk juga, itu namanya NKRI, harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu seandainya mungkin kita otonomi penuh, tapi bukan federal Pak. Kalau federal kan kita kelola sumber daya kita. Tapi insya Allah ke depannya bila PAD kita sudah besar, dari Kementerian Keuangan bagi hasilnya juga besar, dan sekarang ini Pak peraturan Menteri Keuangan 212 itu ngasih DAP, dana alokasi khusus, itu sudah ada kode alamatnya, harus kesehatan, pendidikan, nggak boleh untuk infrastruktur. Kalau dulu nama dana alokasi khusus kan kewenangan bupati untuk menggunakan jalan kota ganti tak bangun, nggak jadi masalah. Sekarang ini otonomi ini ibarat lepas kepalanya, dipegang ekornya Pak, masih digendoli itu. Ada beberapa aturan daerah yang nggak bisa kita merdeka secara kebebasan menggunakan anggaran, tapi tetap ikut rambu-rambu Kementerian Keuangan. Ketika kita nggak turuti, gampang Bu Sri, mulai besok udangnya nggak diturunin, kita harus manut. Jadi otonomi setengah hati seperti ini, dikasih uangnya tapi diatur cara penggunaannya. Jadi kita nggak bisa nostalgia ke zaman dulu Pak, namanya DAP itu semua rakyat mau minta apa, kasih. Ini DAP itu udah ada kode alamatnya. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi ini perlu disampaikan biar tidak ada miskomunikasi. Ini kami kok lama minta-minta, ternyata Pak yang harusnya DAP untuk infrastruktur sekarang dialihkan untuk kesehatan dan pendidikan. Ini makanya di mana-mana, nggak di kita aja, di daerah-daerah yang juga kaya secara sumber daya mereka juga mengeluh tentang infrastrukturnya. Kita doakan ke depannya ekonomi kita lebih baik, pendapatan kita semakin besar tanpa harus membebani rakyat dengan besarnya bayar pajak. Artinya rakyatnya enjoy, dapatnya pajaknya ya kontribusi ke negaranya normal saja, tapi bisa menikmati fasilitas yang dibangun oleh negara-negara dari situ. Jangan sampai jomplang, pajaknya digenjot, pembangunannya nol. Itu kan menderita rakyat. Sekarang PPH sampai 11,5%. Jadi PPH berlapis kadang-kadang. Bapak beli barang itu masih kena pajak, perusahaannya kita juga masih kena lagi pajak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita keluar untuk pajak itu kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Yang berikutnya tentang bagaimana petani itu bisa menikmati hasil pertaniannya tanpa harus dipotong biaya operasional yang tinggi. Karena mobil truknya ke plater, blowernya nggak bisa masuk, itu dibebankan ke blower petani. Solar mahal itu nanti yang biasanya 600 jadi 900 mamanya. Itu petani yang menderita. Tapi kita sebagai waras harusnya hadir. Ini Pak, program dulu dari Kementerian Pertanian termasuk provinsi nama JUT, Jalan Usaha Tani.
Ini akhir-akhir ini nggak banyak lagi program JUT itu yang diturunkan, diluncurkan. Program JUT itu paling nggak jalan menuju lokasi hasil pertanian sawah atau ladang itu on the lag lah, mobil nggak ke planter, blower bisa masuk. Pak, di tempat kami itu ada sawah sampai gapuk damene nggak dipanen, blower nggak bisa masuk. Itu kasihan banget petani. Jadi seharusnya kita sekarang dirubah, membangun dari kampung. Jadi jalan-jalan kampung ke ladang-ladang itu bagus, petani bisa menikmati, blower bisa masuk, mobil yang gendong blower, karena kita sudah mekanisasi tapi tidak didukung, tadi kata Bapak benar, tidak didukung dengan sarana infrastrukturnya. Petani mau maju Pak, petani di Jerman itu mau pakai traktor semua, tapi memang jalan ke sana juga bagus. Mungkin itu Pak, jadi mudah-mudahan usulan Bapak ini nanti ini sepertinya kewenangan provinsi Pak JUT itu jalan usaha tani itu kemarin banyak di APBD provinsi. Biasanya yang bawa teman-teman dewan provinsi untuk masyarakat yang memang kadang-kadang di sana sumber pertanian bagus untuk masuk susah. Artinya ekonomi dia tinggi. Baik, ini sudah dikasih rahmat hujan. Nanti Pak Indra dan lainnya bisa saya kesempatan untuk menyempurnakan dari jawaban saya. Moga Pak. Bapak-bapak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir, berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan kami menjaring daripada aspirasi Bapak. Saya sedikit menyikapi apa yang diusulkan terkait dengan masalah pembangunan. Karena fokus saya di Komisi 3 itu hanya infrastruktur, ya, infrastruktur. Tadi yang disampaikan yang pertama terkait dengan balai kampung atau GSG, Pak Kepala Kampung, Pak Camat, tolong dibikinkan proposalnya. Saya minta pada kawan-kawan semua untuk menyepakati, artinya reses tahap ini ya kita sepakatin untuk GSG ini dulu. Karena susah juga kita buka gini. Kita yang sekali-sekali aja begini aja susah, apalagi mereka yang artinya bapak-bapak yang ada di sini kan gitu. Artinya kita sepakatin untuk GSG sekali prioritas tahap 1 kami reses ini. Gitu ya. Kemudian terkait dengan jalan. Terkait ini Bu juga Bu, Pak, saya juga nggak bisa memastikan ini harus bisa berhasil. Kami berupaya semaksimal mungkin. Karena harus Bapak ketahui juga Pak, tupoksinya dewan, tugasnya dewan, bukan kami yang menganggarkan, bukan kami juga yang menentukan. Kami ini ada 3 poksi Pak DPRD ini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Ya, pertama masalah undang-undang, kedua masalah budgeting, ketiga masalah pengawasan. Terkait masalah anggaran, kami ini hanya memantau kerjanya pemerintah daerah, anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada kami, kan gitu. Ya, jadi nggak semata-mata kami ini yang menentukan, Bu Pak. Nah, tapi kami bisa berupaya semaksimal mungkin kami. Apa yang disampaikan Pak Joni tadi, kami di anggaran itu kadang-kadang adu argumen sampai otot-ototan. Ya sama, karena memperjuangkan masyarakat. Benar-benar kami memperjuangkan. Tetapi yang ini kami prioritaskan, ya, kami prioritaskan untuk GSG Kota Gajah Timur. Terus terkait dengan masalah jalan poros yang menuju ke sini. 2003 itu Bu, Pak, anggaran di Bina Marga itu 2023 anggaran di Bina Marga itu hanya semua di Bina Marga,
di PSDA, di Perkim itu hanya 7 miliar, ya Pak Jadi, kurang lebih 7 miliar. Bapak bisa bayangkan, 7 miliar untuk membangun fasilitas fisiknya di Lampung Tengah yang mempunyai kampung 311 kampung. 311 kampung ini pengen bangun semua, Pak. Sedangkan onderlah hot mix itu 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. Kalau 7 miliar itu mau dibangunin satu kampung, kira-kira buka kebagian. Makanya kalau seandainya di kampungnya ada pembangunan yang panjangnya hanya 300 meter, 200 meter, nah inilah pemerintah daerah untuk pemerataan, ya Bu ya. Jadi kita bersyukur. Saya tanya dengan Pak Camat tadi, 2023 ada nggak pembangunan? Nggak ada. Nah, ini kawan-kawan perlu juga disikapin. Hah? 2003 ada pembangunan berarti. Nah, berarti ada pembangunan Pak Camat. Tapi itu anggaran pengajuan 2022. Ya, artinya pembangunan di 2023. Ya. Artinya ada. Nggak ada ya? 2024 belum dilaksanakan. 2024 belum dilaksanakan. Artinya ada, Bu ya. Ada kampung kecamatan. Ini kecamatan Kota Gajah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada prasangka kami ini tidak memperjuangkan, Bu ya. Kami di Dewan itu kadang-kadang Pak, kasarnya bahasa kami minta anggaran. Ngotot kami minta anggaran ya untuk masyarakat, artinya untuk kami perjuangkan apa yang aspirasi daripada masyarakat. Cuman kadang-kadang itu adalah pemerintah daerah mempunyai kuasa yang penuh di mereka. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan dari pintu tol sampai ke Kota Gajah. Sebenarnya baik Pak, sebenarnya baik mereka itu merapikan jalan. Yang nggak baik itu setiap hari ini dia nggak baik itu Pak ya. Ya Pak ya. Kalau dia perbaikan hari ini, terus besoknya pindah lagi ke tempat yang lobong lagi, nah mungkin baik itu Pak. Saya sepakat, saya setuju itu. Tetapi kalau dia tiap hari ya di situ itu, nah itu nggak baik. Alhamdulillah, saya lewatin tadi, sudah nggak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi. Yang namanya pungli di jalan itu sudah tidak ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Joni Ardito beserta anggota yang lain. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Gajah, Bapak Prawito SEMM. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibmas beserta bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta rekan-rekan aparatur kampung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul
tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak anggota Dewan dalam rangka reses di Dapil 1. Tentunya ini semua merupakan suatu kebanggaan bagi saya selaku kepala kampung, bahwasannya reses yang diadakan di Kota Gajah Timur ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya saya berharap lancar. Di sini setelah saya mendengarkan beberapa paparan dari Bapak Joni dan bapak-bapak yang lain, serta dari masyarakat saya sendiri, bahwasanya keinginannya yang sudah dipaparkan dapat terwujud hingga membawa kelak untuk Kota Gajah Timur akan menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga selaku kepala kampung mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak anggota DPRD Lampung Tengah. Mudah-mudahan harapan dari masyarakat kita, meskipun nantinya dapat dipilah-pilah mana yang skala prioritas, tentunya saya juga berharap selaku kepala kampung ya salah satunya yaitu tadi Pak, pembuatan gedung GSG. Jadi saya sendiri merasakan Pak, sudah hampir habis nih di periode 6 tahun kondisi kita seperti ini. Jika akan Pak mengundang masyarakat, kita harus menyiapkan taruh Pak. Jika kita membagikan BLT pun begitu, tempat kita kurang memadai. Mudah-mudahan saya berharap itu semua dapat terrealisasi dan menjadikan kampung kita, kampung Kota Gajah Timur nanti akan setara dengan kampung-kampung yang lain. Saya rasa itu saja Pak, tambahan dari saya selaku kepala kampung. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila dalam sambutan saya ini ada yang kurang berkenan, tentunya saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kawan-kawan di Dapil 1, kawan Dewan di Dapil 1, reses tahap 1 ini di 2004 ini untuk sekali diprioritaskan untuk pembangunan GSG di Kota Gajah Timur. Ya Bapak-bapak bisa lihat sendiri arti kondisi seperti ini, masa yang harus kita perjuangkan, harus kita realisasikan. Pemerintah daerah minta ya supaya bisa semua lebih nyaman, semua bisa berjalan, masyarakat ini bisa menerima dengan pembangunan itu, yang minta harus direalisasikan. Untuk terakhir, untuk apa biar masyarakat gagal paham untuk pembangunan jalan ini kan terkait keterbatasan anggaran kita, gimana Pak Indra biar untuk masyarakat ini gagal paham soal pembangunan yang katanya mandek? Ya karena begini, 2024 ini mudah-mudahan 2024 ini anggaran kita bisa normal, karena tahun 2023 kemarin kan kita masih ada PMK 212 untuk merealisasikan semua di kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi untuk 2024 ini nanti kita lihat seperti apa nanti intinya.